Shalom, menjua-jua kekelangan Tuhan, Bapa Nande Turang Senina, ngawani GBKP Ijapa PK Meringan. Jumpakah kita ibas perpulungan jabu-jabu GBKP ibas minggu enda. Kekelangan kami, sope dengar sidengkahkan kata Tuhan, mari lebih si pebulat ukur ta raduras kita ertoto. Ikatakan kami bujur man bandu o Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas kesempatan enda, ibrekan du dengar kami waktu guna banci raduras erlajar karena katandu. Percaya kami Tuhan, kami tetap sing kuasai pusu perukuran kami, kesasi badia singajari kami, gelah ngasup kami ngangkai katandu enda, bagai pengasup kami dalam kenca i tengah-tengah kegeluan kami. Maka ngeranalah kam Tuhan, sebab kami kerinanggo sikap dengkeh kenca, ibas gelar Yesus Tuhan kami singgeluh. Amin. Kekelangan ni Tuhan, kata di bata si jadi bahan ogenta ibas PJJ minggu enda, ibuat ibas kitab Sada Tesalonika 2 ayat 8-10. Sada Tesalonika 2 ayat 8-10 bagenda kata Tuhan man banta. Arkiteken kelengna ate kami nandangi kam, meriah ukur kami merekencaman bandu, labo berita si meriah sirah na ibas di bata nari saja, tapi geluh kami pe. Kelengkel ate kami kam. O senina-senina, tentu ingat nu denga kelatihan kami erdahin. Erdahin kami suari ras berngi, gelah ola kami jadi tanggungan du, kidekah kami meritakan berita si meriah, sirah na ibas di bata nari man bandu. Kamu saksi kami, bagai pe di bata. Lagu langkah kami man bandu, kam si te man Yesus Kristus mehulinge, bujur dengan la salah. Ia tehdukai si bahan kami man bandu sekala-sekala, bali ras perbahanan sekala bapa nandangi anak-anakna. Ia juk kami kam dengan ipe tetap kami ukur ndu, bagai pe ipindo kami gelah kam geluh rikut kensingen na ate di bata. Ema di bata sindilo kam gelah ikut ngenanami kemalaman ate, ibas kini rajanna ras kemulianna. Bagenda kekelangan Tuhan si jadi bahan ogenta, ibas PJJ minggu enda. Rasi jadi tema emekap, serayan si muhuli bujur dengan la salah. Serayan si muhuli bujur dengan la salah. Ya, kekelangan kami kerinana, Bapa Nande Turang Senina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, lid sada kutipen si pernah yoge kami, arah khotbah sekala anak Tuhan si tergelar Martin Luther King. Nina emekap, jika seseorang dipanggil untuk menyapu jalan, mereka seharusnya bersyukur untuk itu dan mengerjakannya sebaik-baiknya. Sebaik dan seindah Michelangelo melukis atau Beethoven mengkomposisi karyanya dan Shakespeare dalam menulis puisinya. Ya, kap kami kutipan atau ungkapan ini patut untuk kita renungkan bersama. Walaupun mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin tukang sapu bisa melakukan karya seni seindah ketiga maestro legendaris yang kami sebutkan tadi. Tapi sesungguhnya, adisi renungkan kekelangan Tuhan, hasil tentu bisa menjadi sangat baik dan sangat indah. Atau apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi baik dan indah apabila kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan serius, optimal, all out, dan semua itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Dan sejatinya kekelangan Tuhan enda si Tuhan anggorusur isinget keman banta. Ras enda tersurat dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23, kata Tuhan kepada kita, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, demikian juga seharusnya yang kita lakukan dalam pelayanan, terkhususnya mankrina serayan Tuhan i tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan GBKP si malam enda. Seharusnya kita selalu termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Sebab kekelangan Tuhan, pelayanan bukanlah pelayanan bila tidak dilakukan secara optimal, all out, atau dengan segenap kemampuan serta daya yang kita miliki. Bahkan juga harus dengan segenap hati, segenap diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita anak-anaknya. Ijasi teh,
kesah nape, geluh nape, ibreken naman banta. Yohanes 15 ayat 13 menyaksikan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, itulah teladan Yesus Kristus dalam melayani dalam kehidupan ini. Dan kalau kami boleh mengutip lagi ungkapan dari Khalil Gibran, pernah berkata, "You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give." Yang artinya adalah, bila kita memberikan sesuatu dari apa yang kita miliki, maka sebenarnya itu masih sedikit yang kita berikan. Tapi bila kita hendak benar-benar memang memberi, berikanlah diri kita. Ya, itulah pelayanan totalitas, all out, optimal. Paulus sebagai pelayan Tuhan, sesuai dengan kaisi jadi bahan ogenta sekali indah kekelangan Tuhan, juga sudah melakukan pelayanan prima, optimal sepanjang kehidupannya. Termasuk man perpulungan Tuhan i Tesalonika. Bagi si inggosi ogendai, ibas bahan ogenta, sada Tesalonika 2 ayat 8 se-10. Paulus menunjukkan dirinya dia layak untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan. Sebab pelayanan ilako kena alu tutus, segenap hati totalitas. Maka paksa ia menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya sebatas untuk menyukakan orang yang mendengar pada saat itu, atau jemaat pada saat itu, atau untuk mencari kepentingan dan supaya dia mendapat pujian, kekelangan Tuhan. Tapi bagaimana totalitas, kesungguhan hati dari pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, itu bisa kita lihat dia melakukannya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ya, Paulus melakukan pelayanannya dengan ramah. Adisinen dai kaini na ibas ayat waluh, bahwalah hanya sebatas kata dibatas saja si ipesehna man perpulungi Tuhan paksa si, tapi diri nape geluh nape ibrekena. Ya, Paulus layaknya sekala nande man perpulungi Tuhan. Ras enda pendai iteruskan adisi oge ibas ayat siwah. Ya, tidak hanya melayani, menurutakan firman Tuhan, tidak mengharapkan balas jasa dari perpulungi Tuhan paksa si, tapi si ida uga Paulus juga terus bekerja keras untuk bagaimana supaya kehidupannya tidak menjadi tanggungan jemaat Tuhan paksa si. Luar biasa Paulus kekelangan Tuhan. Dia benar-benar melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Tambah siapa isa si kena ibas ayat 10. Uga ian jagai dirina, geluh mehuli, bujur, dinginlah salah. Ya, hidupnya tidak bercacat, sehingga dia betul-betul boleh menyaksikan kehidupannya menjadi firman yang hidup man perpulungi Tuhan paksa si. Tambah si kekelangan Tuhan, lah terjeng bagi sekala nande. Tapi Paulus bersikap bagi sekala bapa. Bagaimana dia menasihati setiap anak-anak Tuhan, perpulungi Tuhan paksa si untuk terus hidup di dalam Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Sebab bagi ni nandai, uga segala perpulungi Tuhan tetap ikut ngenanami kemalaman ate ibas kinirajan ras kemuliaan di bata. Ya, sungguh hidup Paulus menunjukkan kelayakannya untuk menjadi saksi Kristus, menjadi pelayan Tuhan, menjadi serayan kekelangan Tuhan kerinana. Paulus sungguh-sungguh menawan dirinya di dalam Tuhan dan jemaatnya. Bahkan adi sinen kakari kekelangan Tuhan, ibas kitab 1 Korintus 9 ayat 19, Paulus mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, Paulus menjadikan dirinya hamba dari semua orang. Ini menunjukkan keteladanan dari pengajaran Yesus Tuhan kita. Sebaliknya kekelangan Tuhan, jujur kita, kalau ada seorang hamba Tuhan ya bersikap arogan, cemburu, kasar, angkuh, iri hati, dan banyak sifat-sifat negatif lainnya, maka ini sama sekali tidak bermanfaat, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri.
Bahkan kata dibatasi ATI pesahandai pe banci jadi hal si lamhuli mankala si deban. Kabar keselamatan yang mau kita sampaikan justru bisa membuat orang keliru dalam mengenal Yesus dan kebenaran yang kita bawa. Bukannya menjadi terang, tapi justru kita bisa menjadi kegelapan, jadi batu sandungan mankala si deban. Maka kekelengan Tuhan, ibas kesempatan enda iaju kita. Mari belajar dari Rasul Paulus, sang serayan Tuhan. Mari belajar dan meladani kehidupannya. Ada si ida ijenda kekelengan Tuhan, bagaimana Paulus itu sangat berintegritas. Ya, dia tidak hanya berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi dia juga melakukannya dalam kehidupannya. Dia tidak menjalani kehidupannya dengan pencitraan atau kepura-puraan, tapi benar-benar apa yang disampaikannya, firman Tuhan yang diteruskannya, itu jugalah yang dilakukannya. Maka pang yang ngatakan candai bahwa ia sekala serayan, si mehuli bujur digenlah salah. Maka harapan itu jugalah yang tertransfer dalam kehidupan kita. Kehidupan kita banci jadi teladan. Itu juga tadi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Menjadi teladan bagi jemaat Tuhan paksasi. Maka kata dibatas sekali enda kekelengan Tuhan. Juga disampaikan dalam rangka paksana genduari kita sedang menjalani masa pemilihan calon pertua ras diaken. Baik di tingkat sektor, ras sebagai pekari lanjut ku tingkat runggun. Ya pasti kekelengan Tuhan ngaku kita. Labolit manusia si sempurna, ya. Sebab kita manusia semua sudah berdosa. Pasti setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya keterbatasan. Tapi seperti firman Tuhan juga ajarkan kepada kita, mari terus berlomba-lomba berusaha bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Termasuk enda itekankan man kerina pertua ras diaken. Payo tuhu. Kamu memiliki keterbatasan, kamu memiliki kekurangan, tapi jangan berkedokkan hal itu. Jangan didinabobokkan dengan hal itu, dengan pemahaman itu. Tapi bagaimana ketika kita sudah dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan, jadi sekala serayan di tengah-tengah perpulungan Tuhan, ini merupakan sebuah kehormatan, ini merupakan sebuah penghargaan yang datangnya dari Tuhan dan juga jemaatnya. Maka mari hidupi itu, mari imani itu. Maka mari berlomba-lomba kita untuk melakukan yang baik, melakukan pelayanan secara optimal. Uga kin singena ate di bata elah si dalanken. Uga banci si babai perpulungan enda lebih nandai Tuhan di batata, elah silakukan. Uga segala arah pelayanan silakukan kita. Tuh malam ate perpulungan meriah ukurna, elah silakukan. Maka mari kekelengan Tuhan, baik kerina para calon pertua ras diaken, ras sebagai peman kerina perpulungan Tuhan. Mari bersama-sama kita melakukan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Segala tuhu kekelengan Tuhan, arah kegeluhan si dalani kita, tetap terberita kemuliaan Tuhan ta, tetap terpuji Tuhan ta, sehingga setiap orang ketika melihat kehidupan kita, melihat ada Kristus, ada kemuliaan Tuhan di situ. Endah kekelengan Tuhan, kata di bata, suara sebahan PJJ sekalian si banci itambahi kami. Mari bersiap dan tetap bergumul dalam Tuhan, tetap berdoa gelah ngasup kita dalam kencah. Mari ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, sebab enggo banci indekan kami katandu. Kam sir kuasa Tuhan gelah katandu enda banci yang kai kami. Teruslah kesasi badia si menuntun kami. Gelah tuhu Bapa ngasup kami geluh berintegritas. Ngasup kami tetap setia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap setia kami melakukan pelayanan-pelayanan kami. Ras terkhususna Tuhan itu token kami. Perdalanan pemilihan calon pertua ras diaken di tengah-tengah kerina gereja-gerejandu GBKP setiap runggun-runggun. Kamsi masu-masusa segala banci erdalan almuhuli. Maka harapan kami semakin maju pelayanan kami. Rikut pe tetap icidahkan kami. Ugakin kami selaku anak-anak Tuhan. Termulia kami Tuhan di bata kami. Ibas dari Yesus Kristus ertoto kami. Amin. Menjiwa-jiwa kekelengan Tuhan, sampai jumpa ka ibas PJJ minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, tetap semangat berkarya dan melayani untuk orang lain. Tuhan Yesus si masu-masu.